Sebelum kita duduk, kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita, come on. Dan juga apresiasi buat semua tim yang melayani, thank you semuanya. Baik yang di atas ataupun yang di bawah. Dan jangan duduk juga, masih Bapak Ibu sekalian. Karena hari ini adalah hari yang spesial. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Hari ini kita merayakan yang namanya International Mother's Day. Hari Ibu itu kenapa kalau ada ibu, ada mama, ada calon ibu, siapapun sekitar Anda, katakan selamat hari Ibu. Come on, katakan selamat hari Ibu ya. Dikasih salam boleh, dikasih peluk boleh, Happy Mother's Day. Dan nanti saya ada surprise Bapak Ibu sekalian. Seusai ibadah nanti ada coklat, istri saya nanti boleh dibagikan gitu ya. Harusnya untuk ibu tapi kayaknya jumlahnya cukup, bapak-bapaknya juga dapat gitu ya. Sebelum kita duduk Bapak Ibu sekalian, kita arahkan tangan kita yuk untuk mama, untuk ibu, untuk calon ibu sekitar kita arahkan tangan, kita berdoa, ambil waktu sebentar ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap ibu-ibu, untuk setiap mama-mama yang takut akan Engkau Tuhan, yang telah membangun, yang telah benar-benar membesarkan setiap dari kami. Kami percaya Engkau belum selesai. Ada rancangan besar yang Engkau titipkan, Engkau berikan kepada setiap ibu di tempat ini. Percaya dari kehidupan mama, ibu di tempat ini akan lahir generasi yang takut akan Engkau. Akan lahir generasi yang perkasa, berdampak di Indonesia, bahkan ke seluruh muka bumi Tuhan. Terima kasih, kasih mereka kesehatan Tuhan. Aku juga berdoa untuk relasi-relasi mungkin yang sempat pecah dengan anak, siapapun Tuhan. Kami percaya restorasi terjadi Tuhan. Di momen hari Ibu tahun ini kami percaya Tuhan, sesuatu yang baru telah Engkau sediakan. Terima kasih, kami serahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mempercaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sungguh senang boleh bertemu dengan GBI Anugerah Sulung. Shalom semuanya. Shalom, tenaganya luar biasa. Jadi mungkin sebelum saya mulai, saya mau ucapkan terima kasih untuk seluruh tim pengembalaan tempat ini, Bu Shani, Saudara Semi, dan seluruh teman-teman yang ada. Suatu kehormatan dipercaya menyampaikan firman Tuhan. Buat Bapak Ibu yang belum kenal, izinkan saya perkenalkan diri secara singkat ya. Nama saya Seva, ini boleh ditampilkan. Jadi saya adalah salah satu pendeta atau hamba Tuhan di gereja yang namanya AFGF Surabaya. Di AFGF Surabaya saya menggembalakan sebagai I-Care Pastor. I-Care itu apa? Small groups. Jadi kelompok kecil, kami percaya bahwa pertumbuhan terjadi di kelompok kecil. Kurang lebih ada 70 small groups di gereja kami. Kami mengembalakan bersama dengan para I-Care Coach, I-Care Leaders. Dan selain gereja, saya juga masih aktif di dunia kerja. Saya masih aktif di marketplace juga. Dan itu foto keluarga saya, itu istri saya namanya Elizabeth dan anak kami namanya Mark. Mungkin beberapa dari Anda juga nggak asing ya. Siapa Elizabeth? Benar, istri saya bertumbuh dan besar di gereja ini. Bahkan kedua mertua saya yaitu Bapak Untung dan Ibu Sri Mulyani Iwantono juga sampai hari ini melayani di gereja ini. Itu kenapa saya katakan bahwa GBI Anugerah Sulung merupakan keluarga besar bagi saya ya. Suatu kehormatan. Dan saya rasa cukup ya appetizer-nya, perkenalannya cukup. Kita masuk ke menu utama yaitu firman Tuhan sendiri. Tapi sebelum kita mulai, katakan tetangga Anda, siapkan sabuk pengaman dan payungmu. Ayo come on, katakan, siapkan sabuk pengaman dan payung Anda. Tahu kenapa teman-teman? Karena Pastor Seva bicaranya cepat dan kadang-kadang muncrat gitu ya. Jadi hati-hati, yang di depan saya sudah minta maaf dan minta izin ya. I'm just kidding. Yuk kita mulai ya. Tema yang diberikan bagi saya dan tema yang Anda pelajari sepanjang bulan ini yaitu adalah menata prioritas ilahi. Ketika saya tanya ke Sam apa goalnya, tujuan dari series ini sepanjang bulan Mei, dikatakan supaya jemaat di Anugerah Sulung semua ngerti memprioritaskan Tuhan. Dalam hal apa? Segala sesuatu. Baik itu keuangan, baik itu talenta, waktu, tenaga, pemikiran, kita mau memprioritaskan Tuhan. Dan saya katakan, I love it. Saya suka semangatnya bahwa gereja ini mau didewasakan. Gereja ini mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya gereja ini akan semakin berdampak. Setuju, boleh katakan amin. Ya, itu kan Tuhan pakai dalam hidup Anda sekalian. Dan Anda akan diperlengkapi dengan berbagai khotbah sepanjang bulan ini. Tapi untuk hari ini, izinkan saya memberikan fondasinya.
Karena bagus kita punya semangat memberikan kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu apa yang menyenangkan Tuhan? Pemberian seperti apa? Persembahan seperti apa yang menyenangkan Tuhan? Karena yes, semangatnya di sana. Tapi apakah kita ngerti? Karena bisa nggak Bapak Ibu sekalian, saya tanya, kita kepingin kasih sebagai pihak yang ngasih, tetapi ternyata yang penerimanya belum tentu suka. Bisa nggak? Bisa atau enggak? Bisa. Saya kasih contoh ya, suatu hari saya bersama istri kami melayani di luar negeri. Perjalanan ke sana itu butuh waktu 18 jam Bapak Ibu sekalian. Capek atau enggak kalau 18 jam perjalanan? Kalau capek butuhnya tidur atau butuhnya jalan-jalan? Tidur. Jadi imagine, bayangkan ketika kami habis perjalanan 18 jam tiba di tempat, kami butuhnya istirahat. Tapi apa yang terjadi? Pihak yang mengundang, pastor, ayo ke tempat A yuk, ayo ke tempat B yuk, ayo ke tempat C yuk. Oke. Maksudnya baik gak teman-teman yang ngundang? Baik supaya kami tahu tempat A, B, C. Tapi apakah itu yang kami butuhkan pada saat itu? Enggak. Ngerti ya teman-teman? Anda ngerti apa yang saya maksud? Sebaliknya, contoh saya kasih contoh lain. Saya tuh tipe orang, kalau travel itu gak suka bawa barang. Kalau bisa tuh pakai cabin, pakai koper yang kecil yang nggak pakai bagasi. Mau pergi sehari, mau pergi seminggu, saya pasti pakai koper kecil. Beda sama istri saya. Kalau pergi sehari pun pakai koper yang paling besar Bapak Ibu sekalian. Tapi itulah bedanya cowok sama cewek. But anyway, intinya saya sukanya koper kecil, nggak suka bawa barang. Dan yang kedua, saya nggak minum kopi sama teh sama sekali. Pada suatu hari saya tiba di suatu tempat, waktu pulang, thank you ya Pak untuk pelayanan dan lain sebagainya. Ini tak kasih, tahu dikasih apa Bapak Ibu sekalian? Dikasih mesin kopi sebesar ini. Maksudnya baik enggak? Baik, pasti mau memberi yang terbaik. Tapi buat saya apakah itu menyenangkan? Tentu tidak. Karena wah ini perjalanan naik bus, naik pesawat ini bakal bawa segini semua alat teh, alat kopi yang saya nggak tahu pakainya gimana. Dan saya nggak suka kerentengan semua itu ya. Jadi sih Anda ngerti, maksudnya baik tapi belum tentu menyenangkan buat sang penerima. Sama dengan kita, semangatnya baik mau memprioritaskan Tuhan, tapi apakah itu menyenangkan buat Tuhan? Itu kenapa hari ini judul khotbah kita yaitu adalah pemberian yang menyenangkan Tuhan. Menyenangkan siapa Bapak Ibu sekalian? 1, 2, 3 menyenangkan Tuhan. Objeknya jelas menyenangkan Tuhan, bukan kita sang pemberi, tapi jelas hanya Tuhan. Lah terus apa yang Tuhan sukain pastor? Gak lain gak bukan kita akan kembali ke firman Tuhan. Hari ini kita hanya akan merenungkan 4 ayat aja. Oh, saya lihat langsung banyak yang senyum ya. Wah, ini pendeta 4 ayat tok, berarti cepat selesai. Jangan salah teman-teman. Justru karena 4 ayat kita akan kupas dalam 4 jam ke depan. Yang mau katakan amin. Wih, semangat, saya pikir gak ada yang mau. Enggak lah, bercanda, kita gak usah lama-lama kok ya Bapak Ibu sekalian. Hari ini firman Tuhan akan terambil dari Kejadian 4 ayat yang 2 sampai 6. Anda mungkin langsung berkata, tahu pastor, tahu kisah ini. Kisahnya Kain sama Habel kan. Adam Hawa punya anak, Kain Habel. Kain sama Habel kasih persembahan. Yang Kain gak suka bunuh Habel, kemudian Kain kabur, tahu. Luar biasa. Tapi justru karena kadang kita terlalu familiar, terlalu terbiasa, kita kehilangan banyak esensinya. Itu kenapa hari ini kita akan pergi ke ayat demi ayat, kita akan kupas. Semua siap? Catatan siap, kita akan mulai ya. Kita akan mulai dari ayat 2 terlebih dahulu, saya akan bacakan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, ini kalau mau dikupas menarik sih dari konteks penulisan Ibrani, kenapa Habel adiknya ditulis duluan, arti nama Habel Kain apa, tapi kalau diteruskan bisa 2 jam beneran gitu ya. Kita skip aja, kita akan langsung ke ayat 3, next slide, kita bisa lihat. Bapak Ibu perhatikan kata yang saya kasih highlight kuning. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena gini, karena kan setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Habel juga mempersembahkan. Ada yang menarik enggak? Pertama saya pernah mikir gini enggak? Wih, kok hebat ya manusia mula-mula ini. Enggak ada yang ngajarin mereka, enggak ada yang ngasih contoh ke mereka. Mereka bisa punya inisiatif untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Pernah mikir enggak? Karena persembahan baru nanti loh, hukum Taurat Musa. Atau teladannya baru nanti waktu Abraham diminta kasih Ishak. Ini way before.
kok bisa ya manusia hebat segitunya punya inisiatif masih persembahan buat Tuhan? Ternyata nggak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Gak usah jauh-jauh. Lihat satu pasal sebelumnya, next slide, kita dapat melihat apa? Ternyata konsep memberi persembahan atau memberikan sesuatu sudah dikasih teladannya dulu oleh Tuhan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka malu akan ketelanjangan dan apa yang terjadi? Mereka mencoba menutupi ketelanjangan mereka dengan cawat, daun. Apa yang terjadi? Mereka tetap merasa malu. Sampai apa yang terjadi? Allah datang mempersembahkan binatang dan menutupkan kulit itu untuk menutupi ketelanjangan mereka. Seolah bicara apa? Gospel, kabar baiknya apa? Soal dosa, bukan you manusia yang selesaikan. Aku yang mampu kata Tuhan, hanya aku yang mampu. Tapi perhatikan Bapak Ibu sekalian, ada satu esensi lebih mendalam, yaitu next slide. Bapak Ibu perhatikan, apapun yang kita lakukan, yang kita berikan, yang kita persembahkan untuk Tuhan selalu didasarkan dari apa yang Tuhan telah berikan terlebih dahulu. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi nggak ada kita ini bisa memberi kalau Tuhan nggak memberi terlebih dahulu. Dengan pemahaman ini saya berdoa GP Anugerah Sulung, kita punya semangat memprioritaskan Tuhan, memberi kepada Tuhan. Tapi ingat, semua itu sesungguhnya punya Tuhan terlebih dahulu. Kepandaian, kepintaran, kerajinan, keuangan, waktu, tenaga, semua dari Tuhan. Ada sebuah frasa berkata, Church, we are owners of nothing but stewards of everything. Artinya apa? Kita bukan pemilik dari segala sesuatu, kita hanya pengelola. Dengan pemahaman ini kita nggak akan sulit, kita nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kita sadar, apapun yang kita pegang semua dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Itu belum poin pertama ya, kita baru mulai poin pertama. Ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian kita akan mulai ya. Nah pertanyaannya gini, yang terjadi setelah mereka mempersembahkan adalah ayat 4. Yang terjadi adalah Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Tapi persembahan Kain tidak diindahkannya. Kita seringkali langsung ngecapkan, oh berarti Tuhan terima punyanya Habel, tapi punyanya Kain ditolak. Padahal enggak, diindahkan tuh kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu lebih disenangkan, pleased. Lebih disenangkan dari punya Habel tapi bukan punya Kain. Pernah mikir enggak Bapak Ibu sekalian? Kenapa kok yang punya Habel Tuhan disenangkan, tapi punya Kain enggak? Pernah mikir enggak? Apakah itu karena jumlahnya? Jawabannya enggak loh, dikatakan jelas. Karena di sini dikatakan di ayat sebelumnya tadi, Kain mempersembahkan sebagian, semua atau sebagian? Habel memberikan anak sulung kambing dombanya, semua atau sebagian? Cuma yang sulung. Jadi intinya sama-sama sebagian, bukan jumlahnya berbeda, ngerti ya? Kemudian pertanyaannya, apakah jenisnya? Kalau yang punya Habel kan, Kain kan tanaman padi-padi, kacang-kacangan. Kalau punya Habel tuh kambing ada darahnya. Tuhan suka persembahan yang ada darahnya. Mbok pikir Tuhan Dracula apa? Tuhan kita vampir yang suka darah? Enggak. Nah terus apa Chef? Kok bisa yang mengindahkan Tuhan itu punya Habel tapi Kain enggak? Jawabannya ada di next slide kita lihat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya ini, yang sebelumnya ini. Nah ini loh. Ini jawabannya. Perhatikan paragraf pertama sama kedua kita lihat compare and contrast perbandingan. Yang pertama kita lihat si Kain. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban. Perhatikan apa yang dapat kita lihat. Flat. Pokoknya ngasih aja kepada Tuhan. Wes pokoknya ya ritual, pokoknya waktu ngasih ya ngasih. Tetapi perhatikan dengan punya paragrafnya si Habel. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan, apa yang dapat kita lihat? Sulung itu berarti apa? Dua hal. Sulung pertama itu berarti kalau kambing domba cuma punya satu anak, itu semua dikasih Tuhan. Tapi yang kedua, sulung berarti apa? Kalau anaknya 3, bukan dicari yang nomor 1. Tapi yang terbaik, yang tidak bercacat, itu yang dikasih Tuhan. Apa yang bisa kita lihat? Bentuk hati yang begitu cinta, begitu mengasihi Tuhan. Dan perhatikan lemak-lemaknya. Pokoknya apa? Aku mau Tuhan dapat yang terbaik dari hidupku. Ngerti ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi perhatikan, ada bentuk yang namanya orientasi hati dan iman. Iman itu juga bukan hanya berkata Tuhan ada, tapi Tuhan layak mendapatkan yang terbaik dalam hidupku. Itu yang membedakan beneath atau di lebih dasar dari hanya sekedar persembahannya.
Loh Chef itu kan ceritamu mbok tambah-tambahi dewek toh. Padahal paragrafnya seperti itu, nggak ada aspek iman, nggak ada aspek hati. Jangan salah, kita lompat ke Ibrani 11 ayat 4, next slide. Bapak Ibu sekalian, dikatakan di kitab Ibrani apa? Karena apa? 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, karena iman. Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Jadi ini loh yang membedakan dan ini loh yang menyenangkan Tuhan. Apa? Poin pertama kita. Pemberian yang menyenangkan Tuhan, next slide, bukan tentang jumlahnya, bukan tentang jenisnya, tetapi orientasi hati dan iman yang melandasinya. Setuju boleh katakan amin? Tuhan kita nggak impress gitu loh, dengan aku kasih banyak. Perhatikan next slide. Tuhan tidak mencari pemberian yang besar, tetapi hati yang benar di balik pemberian itu. Tuhan kita nggak silau dengan pemberian kita, waktu pelayanan kita 12 jam sehari, luar biasa ya, ngelebihin waktu tidur gitu ya. Tuhan kita nggak impress dengan kita memberi uang yang banyak, kalau kita tidak didasari hati yang mengasihinya. Ingat kisah janda 2 peser ya Bapak Ibu sekalian ya, ngasih cuma 2 keping, tapi Yesus berkata apa? Dia memberi karena dia mengasihi aku. Beda dengan orang kaya memberi segala-galanya cuma supaya kelihatan. Tapi di sini saya lihat ada wajah-wajah yang celing langsung ting. Berarti pendeta sebagai ngajari kita nggak usah ngasih pemberian yang besar. Benar ya Bapak Ibu sekalian? Jangan salah. Perkataan saya belum selesai. Tuhan tidak mencari pemberian yang benar, tapi hati yang benar. Perhatikan tapi, namun hati yang benar akan sulit untuk memberi hanya sekedar yang setuju. Boleh katakan amin? Nggak bisa kalau kita begitu jatuh cinta kita kasihnya yang ecek-ecek sembarangan. Nggak percaya, tak kasih contoh. Di sini siapa yang sudah menikah? Angkat tangan. Yang sudah menikah? Angkat tangan, oke. Banyak ya. Oke, saya tanya terutama para suami di tempat ini ya. Dulu pernah pacaran ya, PDKT pernah semua ya? Pernah ya? Nah, pertanyaannya, dulu kita waktu pacaran, mau uang banyak, uang gak banyak, kenapa kita kasih yang terbaik buat pacar kita? Kenapa? Cari tempat mungkin bukan yang mewah, fancy, tapi tempatnya proper untuk kita ngedit. Kenapa? Apakah itu disuruh oleh orang tua kita? Nak, kamu kalau pacaran beli no bunga, beli no coklat, cari tempat. Apakah seperti itu? Enggak usah disuruh bukan? Kita karena apa? Jatuh cinta. Sama dengan kita dengan Tuhan. Enggak usah disuruh, kalau kita begitu mencintainya, kita akan prioritaskan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Doa saya Bapak Ibu sekalian, dulu waktu pacaran kasih yang baik. Waktu menikah kasihnya yang terbaik. Itu jangan sampai loh ya. Dulu pacaran kasih segini, setelah menikah kasih segini. Loh kenapa yang? Iya dulu masa promosi. Sekarang promosi ini entek, jangan ya. Dulu segini, setelah menikah kasih yang segini. Dan saya percaya suami-suami di GBI Anugerah Sulung semua seperti itu. Semua istri katakan, kok gak semangat? Berarti gak seperti itu ya? Anyway, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan gini, oke, memberi yang terbaik saya ngerti. Terbaik itu berapa? Apakah kalau ngomong keuangan, perpuluhan, 2 sulung 1 bulan? Apakah pelayanan harus di 2 departemen, musik sama asyur sama multimedia atau apa? Jawabannya nggak ada. Lah, terus jawabannya apa dong, pastor? Jawabannya gini, perhatikan. Kekristenan tidak mengajari hal yang namanya legalisme. Ngerti legalisme ya? Kalau nggak ngasih sekian, kalau nggak kamu pelayanan sekian, kamu namanya belum kasih yang terbaik. No. Terus tergantung apa, Chef? Tergantung waktu, tergantung musim hidup yang tiap orang sama atau berbeda? Beda. Perhatikan, firman ini bicara seperti pedang bermata 2. Satu sisi, perhatikan, Tuhan tahu. Kalau kita lagi seret, kita nggak tahu minggu depan. Jangankan besok aja kita nggak tahu mau makan apa. Bayar uang sekolah nggak ngerti caranya. Tapi di dalam kesulitan itu kita mau memberi Tuhan yang terbaik di dalam jumlah yang kecil atau waktu kita yang sedikit. Tuhan disenangkan, jangan kau ragu akan hal itu. Amin, GBI Anugerah Sulung. Jangan kau ragu, Tuhan tahu dan Tuhan disenangkan. Tapi firman ini pedang bermata 2, sebaliknya Tuhan juga tahu ketika Anda diberkati sedemikian rupa. Anda bisa memberi banyak, Anda punya waktu, Anda punya talenta, kepintaran, melayani tapi Anda nggak mau. Tuhan tahu nggak? Tahu. Jadi siapa yang menentukan? Anda diri sendiri yang tahu Bapak Ibu sekalian. Jadi perhatikan, ketika kita semangat memberi, itu next slide saya mau katakan, unequal amount, equal heart. Jumlahnya pemberian kita secara financial, secara waktu, secara tenaga bisa berbeda-beda. Tapi hati yang melandasi sama yang setuju, boleh katakan amin.
Dan itu terrefleksikan dari segala sesuatu. Bukan hanya pelayanan pemberian kita, tapi bahkan tak kasih contoh ya. Dalam kehidupan doa. Doa itu kita juga gak boleh legalisme. Doa yang bagus, doa pagi atau doa malam Bapak Ibu sekalian. Gak ada. Mau pagi mau malam silahkan. Tapi saya mau katakan kita gak usah Tuhan. Kita tahu kok kita gak ngasih terbaik ketika kita doa malam gini. Tuhan Yesus terima. Kasihnya baru besok pagi kita bangun baru ngomong kasih. Itu gak usah Tuhan. Kita pun tahu kita gak ngasih waktu yang terbaik. Ngerti ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu loh. Jadi kita gak usah terpatok legalisme. Tapi hati yang mencintai Tuhan gak usah disuruh kita kasih yang terbaik. Dan berikutnya kita akan lanjut. Itu yang pertama ya. Pemberian yang menyenangkan Tuhan bukan jumlah jenisnya. Tetapi hati yang melandasi. Yang berikutnya kita akan lihat dari ayat 4 dan 5. Ayat ini mungkin akan sedikit menyinggung beberapa dari Anda. Tapi saya mau ingatkan bahwa saya juga bicara ini kepada diri saya sendiri. Jadi kalau ada yang tersinggung, saya bukan mau nyinggung ya, tapi saya memang mau tabrak Anda dengan kasih. Jadi kalau nggak diundang lagi, nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting firman Tuhan harus diberitakan dengan murni. Yang setuju boleh katakan amin. Oke, kita lanjut ayat 4-5. Perhatikan ini ada satu kata yang sering kali kita lewatkan padahal ini menjadi intisari dari ayat 4 tadi. Kata apa kira-kira? Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Kata apa Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau tebak? Kalau benar dapat 3 coklat. Ada yang mau tebak? Kata apa yang sering kali kita lewat gitu aja? Clue-nya ada di warna kuning. Ya, yang keras. Kata apa Pak? Oh bukan. Coklatnya dikurangin. Enggak lah, bercanda. Yaitu kata dan Bapak Ibu sekalian. Apa signifikansinya? Saya perhatikan. Tuhan ketika melihat pemberian kita tidak pernah terpisahkan dari hidup kita. Yang diindahkan, next kembali dulu aja, slide sebelumnya. Yang Tuhan indahkan dan tidak diindahkan bukan hanya sekedar persembahan kita, pemberian kita, pelayanan kita, enggak. Tetapi apa? Pribadinya juga. Bahkan Habel disebutkan pertama, Kain disebutkan pertama. Artinya apa? Tidak ada keterpisahan antara pemberian pelayanan kita dengan kehidupan pribadi kita. Yang setuju boleh katakan amin. Itu kenapa? Poin kedua, pemberian yang menyenangkan Tuhan, next slide, adalah pemberian yang tidak terpisahkan dengan hidup kita. Yang sedihnya Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini begitu banyak Kristen dualisme. Dualisme artinya apa? Kita di hari Minggu kita tampilkan versi kita yang saleh, pelayanan, memberi. Padahal di Senin sampai Sabtu ketika orang tidak melihat hidup kita, kita tidak mau dipisahkan dari yang namanya dosa. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Ini sudah sejarah yang terulang dari tahun generasi demi generasi. Kita lihat next slide. Dari kitab yang namanya kitab Amos, udah dikatakan orang yang melayani Tuhan tapi dibaliknya melakukan ketidakadilan. Di kitab Yesaya, petinggi-petinggi raja melayani Tuhan, memberikan Tuhan, membangun berbagai hal. Tetapi di bawah mereka menyiksa orang gak mampu. Bahkan, berarti orang-orang tok, berarti kalau pendeta hamba Tuhan semua di sini aman. Enggak, hamba Tuhan pun gak ada yang terkecuali. Kita semua bisa jatuh. Di kitab Maliaki dikatakan para imam, mereka melayani Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi mereka mengambil keuntungan dengan cara gak benar kepada setiap pengikutnya. Imam, hamba Tuhan menjadi profesi bukan menjadi panggilan dan itu hal yang menyedihkan. Dalam satu kata, penyakit ini namanya adalah next slide, kemunafikan. Bapak Ibu sekalian. Apakah kita mau jujur? Munafik apa sih? Tidak sesuai apa yang kita tampilkan di luar dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Apa yang kita tampilkan di publik dengan apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang melihat di ruangan kita sendiri. Itu yang namanya kemunafikan. Kemunafikan bicara apa? Next slide. Kita mau membawa persembahan, pelayanan, pemberian, memprioritaskan Tuhan, tetapi hidup kita sendiri tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Banyak orang Kristen hidupnya mau dipisahkan untuk, tapi nggak mau dipisahkan dari. Kita mau dipisahkan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan, memberikan kepada Tuhan, tapi nggak mau dipisahkan dari yang namanya dosa. Itu namanya Kristen bertopeng. Ayo. Kalau kita sama-sama hari ini ditegur diingatkan, kita izinkan Roh Kudus beracara di dalam kehidupan kita. Lepaskan topeng kita, datang apa adanya.
Saya berdoa di GB Anugerah Sulung ketika Tuhan melihat hidup kita nanti di akhir, di pengadilan nanti. Tuhan boleh melihat yang namanya integritas. Katakan integritas. Sama artinya. Mau di luar, mau di dalam. Dilihat orang, enggak dilihat orang. Di publik, di kamar kita sendiri semua sama. Yang setuju boleh katakan amin. Integritas. Itu pemberian yang menyenangkan Tuhan. Tidak terpisahkan dari hidup kita. Kita masuk yang poin terakhir ya. Di sini kita melihat ayat berikutnya. Nah, Kain waktu korbannya tidak diindahkan Tuhan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan sangat next slide. Nah, muram. Muram ini bukan hanya sekedar sedih. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya dia begitu depresi, begitu sedih. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Seringkali gini, kita kalau ngelihat si Kain ada bagusnya atau cuma jeleknya Bapak Ibu sekalian? Cuma jeleknya, ada bagusnya, puji Tuhan. Kita seringkali lihat, oh juga Kain, reaktif. Bunuh orang, wah ini kasar gitu kan. Padahal ada sisi baiknya. Tahu sisi baiknya apa? Dia begitu serius sama yang namanya persembahan. Ketika persembahan tidak diindahkan, dia begitu sedih, dia begitu depresi. Pertanyaannya GB Anugerah Sulung, what about us? Bagaimana dengan kita? Tak kasih contoh ya. Ketika momen persembahan kadang beberapa dari kita, tiba-tiba kebelet pipis gitu ya. Kita ke toilet langsung gitu ya. Terus nunggu lagunya udah mau selesai, berarti kolektor waktunya diedarkan gitu ya. Terus setelah selesai, ini berarti sudah selesai, kita kembali duduk. Setelah kita duduk, kita tanya tetangga kita, kolektornya di sini masih diedarkan enggak kolektor? Masih atau enggak? Enggak ya, masih ya. Kita tanya tetangga, kolektornya udah diedarkan sudah? Belum atau sudah? Sudah. Apa yang menjadi respon kita? Kita, waduh ketinggalan, kita langsung lari atau kita, puji Tuhan hari ini enggak usah kasih persembahan. Yang mana? Yang mana? Jangan tegang gitulah Bapak Ibu sekalian. Senyum dikit dong, senyum. Nah gitu loh, gak apa-apa santai aja ya. Kita bisa melihat bahwa Kain begitu serius dengan persembahannya. What about us? Tapi kembali lagi ke sini ya. Kain begitu sedih ketika persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Perhatikan, kenapa? Kok Kain bisa begitu sedih? Tahu gak kenapa? Karena Kain punya yang namanya ekspektasi. Ekspektasi apa? Ketika dia memberi, mungkin dia nggak berharap seperti beberapa dari kita. Kalau kasih, mintanya dikali lipat, gandakan 30, 60, 100 kali lipat. Mungkin enggak. Tapi dia berekspektasi. Kalau aku kasih persembahan, Tuhan pasti happy, Tuhan pasti terima aku. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika di dalam pemberian, pelayanan, persembahan kita punya ekspektasi. Di sana kita mulai hilang atau kita sudah mulai akan kacau sistem kita dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan bilang, yang bener aja Kain, kamu sudah ngasih persembahan cuma ritual belaka, kamu marah apa kamu? Apakah Tuhan seperti itu? Enggak. Ayat berikutnya di ayat yang terakhir kita bahas hari ini ya, ayat ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, artinya apa? Tuhan ngajak bicara Kain. Tuhan mengembalikan Kain ke relasi, ngobrol. Dan perhatikan yang diobrolin Tuhan apa? Bukan kenapa kamu kok kasih persembahannya model gitu. Kenapa kamu gak ada iman. Kenapa kamu gak mengasihi. Enggak. Tapi perhatikan apa yang dipermasalahkan Tuhan. Bukan seputar barang bendanya. Perhatikan. Mengapa apa Bapak Ibu sekalian kita baca. Mengapa 1, 2, 3. Mengapa? Hati. Yang Tuhan sorotin adalah hati. Dan itu sama dengan kita Bapak Ibu sekalian. Punya semangat memprioritaskan Tuhan luar biasa. Tapi perhatikan. Pemberian yang menyenangkan Tuhan, poin kita yang terakhir hari ini kita diingatkan adalah pemberian yang didasarkan next slide oleh relasi, bukan oleh ritual belaka atau kita malah sedang mau bertransaksi dengan Tuhan. Pertanyaan jujur buat kita Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di benak kita ketika kita melayani, ketika kita memberi persembahan, apakah kita merayakan relasi thank you ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidupku? Atau kita ketika memberi, Tuhan tak kei yo. Tapi jangan lupa loh ya, jauhkan ini, jauhkan itu. Berkati aku lebih yang mana. Loh gimana kita bisa tahu Chef kita memberi karena relasi atau sedang bertransaksi? Next slide. Ini untuk kita bisa bedah hati kita Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita memberi, melayani, memprioritaskan Tuhan secara relasi, itu kita lihat pertama tulus dari hati. Plong, gak ada rasa berat dalam hidup kita. Dan kita kesadaran akan kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita memberi dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Dalam satu kata kita memberi karena, katakan karena.
Karena artinya apa? Karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Karena dia telah memberkati, dia menjaga kita, itu lebih dari cukup. Kita kasih, kita pelayanan, ngerti ya? Beda dengan kalau kita memberi secara ritual. Apa yang dapat kita lihat? Ya cuma kewajiban aja lah. Pokoknya disuruh-suruh ya wis pokoknya ngasih. Pokoknya pelayanan lah. Kadang merasa terpaksa. Cuma formalitas. Kita ngasih ya sementing Tuhan dikai wis mari gitu. Dipikir Tuhan pengemis apa? Atau bahkan secara transaksional. Tuhan tak kasih ya. Tapi aku bertujuan memperoleh balasan. Aku ngasih karena aku gak mau ketika aku ngasih ini gak lipat ganda. Itu bertransaksi. Dalam satu kata atau apa? Kita memberi supaya diberkati, supaya dijauhkan dari kemalangan. Dan itu bukan ide dari kita memprioritaskan Tuhan. Yang paham dan setuju katakan amin. Jadi ketika kita memberi, pastikan kita dari hati yang penuh dengan syukur kepada Tuhan. Apakah ini mudah? Tentu saja enggak mudah. Tapi doa saya Bapak Ibu sekalian, kita mau diproses, kita mau didewasakan semakin hari semakin seperti Tuhan. Saya undang PW Team boleh bergabung dengan saya. So, GBI Anugerah Sulung hari ini kita diingatkan pemberian yang menyenangkan Tuhan yang pertama, next slide, adalah pemberian yang tidak bergantung jumlah atau jenisnya, tetapi apakah ada iman, sikap hati yang mengasihi Tuhan. Yang kedua ini kita diingatkan bahwa pemberian menyenangkan Tuhan tidak terpisahkan dengan hidup kita. Bukan hanya beri pelayanan tapi hidup kita secara pribadi juga dipersembahkan. Dan yang terakhir didasari oleh relasi bukan sedang bertransaksi. Tapi Bapak Ibu sekalian pernah mikir enggak? Oke Chef, aku ngerti, aku bisa baca. Kira-kira ini tapi sulit atau mudah untuk dihidupi? Katakan dengan jujur, sulit atau mudah? Sulit, pasti sulit. Aku masih sering jatuh di dalam keseharianku, aku masih gak bisa meninggalkan itu. Bahkan kadang jujur aku memberi karena aku punya ekspektasi tertentu kepada Tuhan. Aku memberi karena ritual belaka. Kalau merasa demikian Bapak Ibu sekalian, kalau Anda merasa demikian, khotbah hari ini gak selesai di sini kok. Tapi tahu nggak ada satu kabar baik, katakan kabar baik. Gospel hari ini yaitu apa? Kira-kira Tuhan tahu nggak kalau kita pasti gagal? Tahu nggak? Tahu. Kita nggak akan bisa memberi secara sempurna. Tuhan tahu. Dan itu kenapa hari ini kita lihat kabar baik slide terakhir ya. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian, Tuhan telah mengutus Yesus bagi kita. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib itu merupakan pemberian yang terbaik. Yang membuat Bapa disenangkan sampai kapanpun. Dan perhatikan, di dalam Dia, di dalam Yesus ketika kita lahir baru, Yesus ada di dalam kita. Setiap pemberian kita yang gak sempurna ini disempurnakan oleh karya salib. Yang setuju boleh kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sehingga perhatikan, apakah kemudian itu membuat kita malas, gak melayani, gak memberikan beraturan terbaik? Enggak. Kita tetap memberikan yang terbaik, tapi perhatikan, kita memberi bukan untuk supaya kita dilayakkan. Kita memberi bukan untuk kita diselamatkan, tapi justru kita memberi, kita melayani. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah dilayakkan. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita boleh punya semangat memprioritaskan Tuhan, tapi ketahui, kita bekerja, kita berjuang bukan untuk kemenangan, tetapi dari kemenangan yang telah Yesus berikan.